don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shain Patinama angkat bicara soal pencoretan namanya dari daftar skuad Garuda di laga pertama FIFA Matchday periode Juni 2023. Sebagaimana diketahui, Shain Patinama hadir di pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, namun namanya tidak ada dalam daftar laga kontra Palestina pada 14 Juni di GBT Surabaya. Shain Patinama mengatakan jika kondisi fisiknya hancur pasca penerbangan panjang dari Norwegia. Tercatat, ia menjadi salah satu pemain yang datang terlambat ke pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Alhasil, saat skuad Garuda memainkan laga perdana uji coba kontra Palestina, Shain absen dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0 itu. Shain Patinama baru debut saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023. Dalam laga yang dimenangi La Albiceleste 2-0 itu, bek Viking FK tersebut tampil 45 menit. Shain menceritakan bagaimana dirinya tak mampu memberikan penampilan maksimal di FIFA Matchday Juni 2023. Pemain Viking FK itu mengaku kondisi fisiknya kacau karena adaptasinya tidak berjalan dengan bagus di Indonesia. Shain membutuhkan waktu 25 jam untuk tiba di Indonesia. Ia tiba sehari sebelum melawan Palestina di mana tidak memungkinkan untuk bermain. Itu adalah penerbangan 25 jam dan saya mendarat di Jakarta pada hari Selasa. Pada hari Rabu kami sudah bertanding melawan Palestina dengan skor 0-0, kata Shain dilansir dari Voet Balzone, Jumat, 30 Juni 2023. Saya belum membahas ini, karena saya juga mengalami jet lag. Latihan pertama sangat sulit. Saya sudah benar-benar hancur dengan latihan operan dan tendangan sederhana, sambungnya. Salah satu yang membuat Shain Patinama kesulitan adalah cuaca. Ia mengaku suhu di Indonesia sangat panas dan lembab, berbeda jauh dari Norwegia. Di Jakarta panas, tapi juga pengap karena kelembapannya tinggi. Anda hanya perlu berlari sekali dan semua berkeringat. Butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri bermain dalam iklim seperti itu, tutupnya. Meski begitu, Shain Patinama bersyukur banyak membantunya beradaptasi. Terutama pemain-pemain naturalisasi sepertinya sangat terbuka membantunya. Stefano Lillipali, juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil, terangnya. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka. Minggu saya berada di Indonesia benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi, jelas Patinama. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November, 2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran 2006 sampai 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo. Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC pada tahun 2004 hingga 2005, Persekaba Badung pada tahun 2005 hingga 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia. Pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran 2006 sampai 2007. Welber yang berhasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya.
Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten Timnas Indonesia era 2000-an itu. Adapun para pemain yang akan mengisi skuad Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023, disinyalir sebagian besar adalah jebolan Timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF tahun lalu. Tapi, semuanya akan tetap menjalani seleksi. Selain itu, PSSI menyampaikan, tim pelatih Timnas U17 akan lakukan seleksi di 9 kota di tanah air. Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi. Bima Sakti menjelaskan, para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia, atau bisa saja saat Timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya. Namun, apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria, mereka akan digantikan pemain lokal. Semua pemain muda punya kans untuk membela Timnas U16 di Piala Dunia U17 2023. Memang akan lebih mudah saat seleksi di Eropa. Ada rencana uji coba di sana karena aksesnya lebih dekat. Tapi tak menutup kemungkinan dipanggil di awal ke Indonesia, karena untuk memadukan pemain yang ada dan baru, jelas Bima Sakti. Kami akan seleksi, kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan, tapi kalau tidak, maka kita kasih ke pemain lokal. Tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama, jelas Bima Sakti. Pelatih Brasil yang menangani Bali United, Stefano Cugurra alias Teku, berharap PSSI mengundang negaranya setelah sukses mendatangkan Timnas Argentina. Kedatangan Argentina sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 membuat PSSI pimpinan Erick Thohir mendapat apresiasi. Meski tidak membawa Lionel Messi dan tampil dengan sebagian pemain pelapis, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tetap riuh oleh penonton. Setelah Argentina, banyak yang berharap Timnas Indonesia bisa kembali mendatangkan negara top. Salah satu yang punya harapan itu adalah Teku, pelatih Bali United asal Brasil. Semoga setelah Argentina, Timnas Brasil bisa diundang ke Indonesia, kata Teku dilansir dari laman Bali United, Kamis, 29 Juni 2023. Hadirnya Brasil ke tanah air mungkin saja terjadi. Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal ada satu tim top dalam setiap tahun ke Indonesia untuk bermain dalam FIFA Matchday. Brasil menjadi salah satu negara yang dibidik PSSI. Selain itu ada lagi Portugal, Maroko hingga Prancis. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan uji coba melawan negara top untuk mengukur mental bermain. Meski harus diakui akan sangat susah mencari kemenangan. Saya bilang pasti ada karena Ketua Umum PSSI Pak Erick itu salah satu tujuannya di FIFA Matchday adalah untuk membuat mental anak-anak kita terasa, uji nyali, ujar Zainuddin Amali. Tentu uji nyali itu dengan melawan tim peringkat yang ada di atas, kemudian ditanya siapa-siapa saja, ya banyak. Dengan Portugal ya, salah satunya Brasil ya, Maroko ya, begitu, pungkasnya. Di sisi lain, pemain Garuda Select diharapkan bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Netizen sampai menyenggol Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada 2 pemain Garuda Select yang memiliki performa menjanjikan meski ketika diturunkan dari bangku cadangan pada program Garuda Select. Mereka yakni Raihan Utama dan Muhammad Ragil. Keduanya kerap membawa perubahan saat Garuda Select berjumpa lawannya. Tak sedikit dari kesempatan yang diberikan, mereka mencetak gol. Raihan Utama menjadi sosok pemecah kebuntuan berkat gol dari tendangan apiknya saat Garuda Select bersua Bournemouth. Begitupun dengan Ragil yang turut membantu kemenangan 6-0 atas Huddersfield Town pada Rabu, 22 Maret 2023. Ia mencetak 1 dari 6 gol Garuda Select dan membuat timnya menang. Saat ini tengah beredar isu naturalisasi gelandang asal Senegal, Rosoul Chamara. Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Rosoul Chamara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribbling yang ciamik. Kualitas Rosoul Chamara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, Garuda_Select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu.
Di antaranya, Rasul Camara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribbling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Rasul Camara sebagai seorang jenderal di lapangan. Bagaimana tidak, Rasul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya. Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rasul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI.